Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Baik, seperti biasa, seperti pekan-pekan sebelumnya, sebelum kita memulai proses pembelajaran, silakan dicek dulu sampai hari bawah bukunya, dirapikan bajunya, jilbabnya, dipercantik, dipergagah. Oke, sudah bersih? Oke, jadi sebelum kita memulai proses pembelajaran, ada baiknya kelasnya disiapkan dulu. Pada satu kelas, silakan siapkan dulu. Seluruhnya siap gerak. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk tegap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Bapak lanjut, Bapak mau cek kehadirannya dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Berarti alhamdulillah semua sehat ya. Baik. Hari ini ya kita akan melanjutkan proses pembelajaran. Tapi sebelum kita lanjut, ada yang masih ingat apa materi pekan lalu? Masih. Apa materi pekan lalu yang kita bahas? Asmaul Husna. Jadi pekan lalu kita membahas tentang Asmaul Husna. Nah, untuk materi kali ini itu materinya masih bersambung. Nah, adapun judul bab yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana membaca Quran surah Al-Anbiya ayat 30 dan surah Al-A'raf ayat 54 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Ya. Nah, sebelum itu supaya semua fresh, segar badannya, semua berdiri dulu. Semua. Nah, kita regang-regangkan badan dulu, kita executing sejenak. Oke? Siap? Siap? Siap. Oke, silakan. Goyang semua ya. 5, 4. Goyang. Oh, kita ulang semua. Oke, silakan duduk kembali. Oke, nah hari ini anak-anakku sekalian ya. Jadi materi kita akan membahas tentang bagaimana membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Jadi setelah ini Bapak akan menampilkan sebuah video pendek. Silakan dicermati videonya. Coba, ayo baca kaji dulu. Besok aja ya Bu, ini lagi seru banget. Susah banget disuruh ngaji. Aku harus cari bantuan nih. Coba, apa tugas kita hari ini? Bentar. Para nabi tidak mewariskan dirham dan dinar, akan tetapi mereka mewarisi ilmu. Itu sebabnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sebenarnya ada banyak pesan yang disampaikan dari video tadi. Ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana mengajarkan yang pentingnya membaca Al-Quran. Tadi itu ya diilustrasikan bahwasanya nanti ketika di akhirat ada malaikat yang bertanya ya, bilang kau buat apakan waktu lalu ya kan? Ditanya bilang ada kan tempat mengaji di sekelilingmu? Ada, tapi dia tidak pernah pergi. Makanya gara-gara hal itulah yang membuat dia disiksa di api neraka.
Nah, anak-anakku sekalian, timbul pertanyaan, ya, mengapa penting bagi seorang muslim itu membaca Al-Quran? Ada yang bisa jawab? Saya Pak, Oh, Aisyah, silakan Aisyah. Ya. yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan mengaji, kita membaca, memahami, dan mengamalkan firman Allah dalam Al-Quran yang merupakan petunjuk hidup bagi umat manusia. Hal ini membantu kita semakin dekat dengannya. Masya Allah, mereka tepuk tangan dulu sama Aisyah. Nah, ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Hani. Tapi tidak hanya membaca, tapi juga memahami isi Al-Quran dan ajaran Islam. Ini membantu kita menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama. Masya Allah, mereka datang untuk Hani dulu. Ya, jadi yang disampaikan oleh teman itu benar. Bagaimana salah satu kebaikannya adalah membawa kita ke dalam surga. Nah, adapun hari ini, ya, tujuan pembelajarannya kita adalah yang bagaimana peserta didik dapat membaca surah Al-Anbiya ayat 21 dan surah Al-A'raf ayat 54 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, khususnya buku bacaan guna. Ya, ada yang pernah dengar apa itu guna? Pernah belum? Nah, oke, tapi belum paham tuh yang mana. Nah, silakan diperhatikan. Jadi di atas adalah jadi hukum guna. Jadi guna itu menurut bahasa artinya dengung. Ya, yang mana yang dengung? Ya, ada suara oke. Nah, sedangkan menurut istilah suara dengung yang berasal dari huruf nun dan huruf mim. Berarti ada dua huruf yang ketika kita bertemu lain mana? Wanuju apa dia? Wanujuma. Oke? Bisa dipahami? Nah, jadi ketika bertemu dengan huruf seperti itu didengung. Nah, oke? Nah, hari ini ya kita akan belajar sesuai kelompok gaya belajarnya masing-masing. Jadi silakan seperti pekan lalu Bapak sudah kelompokkan gaya belajarnya sesuai gaya belajar masing-masing. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Sudah? Nah, ini kan sudah sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, untuk kelompok satu yang gaya belajar visual, Bapak akan berikan LKPD seperti ini. Jangan dulu dikerjakan ya, saya bagi dulu. Coba lihat. Untuk yang kelompok visual, mana kelompok visual yang dapat? Nah, di situ arahannya adalah silakan baca ayatnya, ya. Setelah itu berikan tanda yang mana di situ terdapat bacaan guna. Oke, bisa dipahami? Nah, dibaca dulu sama-sama teman-temannya. Baca, perhatikan yang mana di situ terdapat hukum bacaan guna. Paham? Nah, untuk yang audio Bapak akan memutarkan ayat yang baca Al-Anbiya itu didengarkan supaya kita tahu yang mana dengungnya. Oke? Paham? Nah, untuk yang kinestetik Bapak akan sama-sama mengajarkan bahwasanya bagaimana cara membaca, latihan berulang dengan temannya. Paham ya? Oke. Silakan dikerjakan sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Untuk yang gaya belajar auditori, silakan dengar video di atas. Yang lain silakan dikerjakan. Paham? Bapak kasih waktu 10 menit. Silakan. Baca A'udzu billahi. Yang lain silakan sesuai dengan KPD-nya. Diulangi dari sini. Ya. Sudah semua? Sudah semua?
Sudah? Sudah. Oke, silakan dikumpul KTP-nya. Ya, seperti pekan-pekan sebelumnya, silakan tiap kelompok tampil ke depan, ya, mempresentasikan materi yang telah kita pelajari tadi. Oke? Kepada kelompok 5 untuk ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memperlihatkan hasil diskusi kami. Mengenai materi tadi, kami mendapatkan sebuah kesimpulan, yaitu guna adalah suara dengung yang keluar dari rongga hidung dengan lembut dan panjang 2 harokat. Guna bisa terjadi karena pada huruf nun dan mim yang bertasydid. Dan juga manfaat-manfaat memahami guna, yaitu membantu menjaga keindahan dan kesempurnaan bacaan Al-Quran, meminimalkan kesalahan dalam membaca Al-Quran sehingga sesuai dengan kaidah tasydid. Ya. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan kembali. Selanjutnya kami panggilkan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kepada Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke depan. Nah, jadi ya, anak-anakku harus paham bahwa ketika kita membaca Al-Quran, ya, harus diperhatikan tajwidnya, ya. Supaya apa? Supaya anak-anakku sekalian ketika membaca Al-Quran itu tidak salah maknanya, ya. Ketika salah baca, salah arti, salah makna. Nah, apa yang dibaca itu tidak bisa berpahala karena apa? Karena salah baca. Oke, bisa dipahami? Nah, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran, ada yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan hari ini? Saya Pak. Oke, silakan Ratu. Guna adalah suara dengung yang keluar dari rongga hidung dengan lembut dan panjang 2 harokat. Guna terjadi pada huruf nun dan mim yang bertasydid. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Ratu. Ya, berarti ternyata anak-anakku sekalian di pertemuan kali ini alhamdulillah sudah bisa memahami apa itu hukum bacaan guna, ya. Nah, dengan diharapkan sudah memahami, maka ketika bertemu dengan huruf-huruf guna, yaitu apa? Nun tasydid dan mim tasydid, maka cara bacanya itu didengungkan dengan 2 atau 3 harokat, ya. Nah, apa manfaat yang anak-anak rasakan setelah belajar hukum bacaan guna? Ya, oke, silakan. Ketika membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, saya merasa lebih percaya diri. Masya Allah, mereka tangan. Dengan mempelajari pembacaan guna, ternyata bisa meningkatkan kepercayaan diri dalam membaca Al-Quran. Nah, bagaimana perasaannya anak-anak setelah mempelajari pembacaan guna? Bahagia? Senang? Nah, alhamdulillah senang karena dapat ilmu baru yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita akhiri, jadi Bapak akan mengingatkan ya bahwasanya pekan depan ya materi kita masih tentang membaca ayat Al-A'raf dan Al-Anfal, tetapi kita akan bahas isi kandungannya ya. Materi ternyata dalam Al-Quran itu banyak kandungan yang sebenarnya kita belum tahu. Jadi misalkan ayat tadi itu membahas ayat tentang apa, pekan depan kita akan membahas materi itu ya. Jadi kita bukan membahas lagi tentang ayatnya, tetapi bagaimana pesan apa atau kandungan apa yang terdapat dalam ayat tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Ada? Oh, kalau sudah tidak ada, saya berikan kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya. Jadi, silakan. Sebelum kita pulang, marilah berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan
astaghfiruka wa atubu ilaik. Seluruhnya gerak. Ucapkan terima kasih kepada Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Sama-sama. Ya, sampai ketemu pekan